Jumpa lagi dari TV. Ya, ini adalah Acer Aspire 7 Ryzen 5000. Ya, ini adalah sebuah laptop yang mungkin jadi laptop yang dibutuhkan banyak orang. Ya, banyak orang yang mencari laptop dengan performa yang tinggi, CPU kencang, GPU kencang, tapi tidak mencari sebuah laptop gaming. Nah, yang satu ini penampilannya sih biasa aja ya, tapi performanya ngelawan sama laptop gaming. Oke, mungkin yang satu ini lebih tepat kalau kita sebut sebagai laptop high performance. Iya, buat kalian yang lagi berkuliah dan bingung nanya sama orang tuanya mau beli laptop gaming, nah mungkin ini sebetulnya yang dicari kalau kalian mencari laptop berperforma tinggi. Ya, kita bahas dulu ya, mulai dari prosesornya. Dia menggunakan AMD Ryzen 5 5500U, codename-nya Lucien. Arsitekturnya Zen 2. 7 nanometer tentunya. TDP memang katanya sih 15 watt, bukan berarti dia nggak kencang ya. 6 core, 12 thread. Nah, jumlah core dan thread yang tinggi ini dapat memberikan performa setara seperti prosesor di desktop atau prosesor untuk laptop gaming. Tapi TDP-nya hanya 15 watt. Jadi kenceng tapi efisien. Base clock-nya 2,1 GHz dengan maksimum boost clock sampai 4 GHz. Total L3 cache-nya adalah 8 MB. Untuk integrated graphics dia menggunakan AMD Radeon Graphics dengan 7 graphics core count, 448 shader unit. Untuk RAM 16 GB DDR4 3200 MHz dual channel. Jadi udah dual channel, udah 16 GB, nggak perlu repot-repot upgrade lagi ya. Tapi kalau mau, dia masih bisa di-upgrade hingga 32 GB dual channel. Nah, untuk storage dia pakai 512 GB SSD PCIe NVMe. Ya, memang di sini tidak ada slot SATA dan M.2 tambahan. Jadi untuk upgrade kita harus ganti storage bawaannya. Tapi 512 GB udah lumayan gede. Nah, untuk GPU discrete-nya dia pakai GeForce RTX 3050 laptop GPU. Maksimum power limitnya ada di 60 watt dan VRAM-nya ada di 4 GB GDDR6, 2048 CUDA cores. Lalu fitur resizable bar sudah aktif di laptop ini ya. Nah, untuk wireless connectivity-nya dia pakai MediaTek Wi-Fi. Nah, ini udah Wi-Fi 6, support multi-user MIMO dan Bluetooth-nya udah versi 5. Kapasitas baterainya 48 Wh dan OS-nya langsung pakai Windows 11 Home. Untuk bodinya bentuknya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah polikarbonat. Desainnya simple, minimalis, dan menurut kami cenderung terlihat profesional, serius gitu ya. Sama sekali tidak mencerminkan sebuah laptop gaming. Terlihat dia mirip lah dengan seri Aspire yang lainnya. Terdapat logo Acer di bagian belakang layar dan ada logo identitas Aspire yang terlihat samar di bagian engsel. Untuk warna, ini namanya adalah charcoal black, walaupun ini lebih kayak abu-abu gelap ya. Dimensinya, panjang 36,3 cm, lebar 25,4 cm dengan ketebalan 2,29 cm. Nah, untuk laptopnya sendiri, bobotnya ada di 2,1 kg, sementara chargernya di 386 gram. Jadi total bobotnya adalah sekitar 2,49 kg. Untuk display, ini adalah panel IPS dan ukurannya besar di 15,6 inci. Jadi buat yang butuh layar besar, ini mungkin cocok banget ya. Resolusinya Full HD 1920x1080 pixel dan refresh rate-nya adalah 60 Hz. Jelas, ini bukan laptop gaming. Tidak ada info resmi mengenai color gamut dari Acer, tapi berdasarkan pengujian kami, color gamut coverage-nya ada di kisaran 57,7% sRGB dan volumenya ada di 57,9% sRGB dengan brightness di 175 nits. Memang ini bukan layar terbaik yang pernah kami temui, dan kalau misalnya kalian mau pakai untuk content creation, kita sarankan untuk menggunakan monitor eksternal yang lebih mumpuni. Akan tetapi, dengan harganya kami nggak banyak protes sih, layarnya udah gede juga. Nah, layar ini juga menggunakan lapisan anti glare, jadi nyaman digunakan, nggak banyak pantulan-pantulan cahaya yang mengganggu ya. Dan dia juga menggunakan full narrow display, bingkai kanan dan kirinya ini sudah tergolong tipis, menghasilkan 81,61 screen to body ratio. Bingkai atasnya emang sedikit tebal, biasalah, ada kamera 720p 30 fps di situ. Untuk audio, dia pakai dual stereo speaker terletak di bawah kanan dan kiri laptop.
Sementara untuk kualitas suaranya sepertinya masih belum bisa diandalkan ya untuk dinikmati, tapi paling tidak ada lah speakernya di sini. Nah, untuk konektor di sisi kiri ada satu Kensington lock, ada satu Ethernet port, satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 1 Type C 5 Gbps, lalu ada dua USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Di sisi kanan ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu USB 2.0 dan satu port untuk DC in untuk ngecharge. Untuk keyboard, layoutnya itu khas Acer Aspire 7 ya. Terdapat tombol numpad di sebelah kanan. Jadi cocok buat kalian yang emang sering membutuhkan tombol numpad. Untuk tombol power dia menyatu dengan layout keyboard ya. Posisinya ada di ujung kanan paling atas ya. Untuk backlit ini backlightnya putih dengan satu tingkat kecerahan. Jadi bisa on sama off doang. Untuk touchpad ukurannya tergolong cukup luas, terletak center to spacebar. Ini menyenangkan. Jadi kalau ngetik itu tidak mengganggu. Tentunya touchpad ini mendukung fitur Windows Precision Driver. Untuk sistem pendingin, dia punya dua fan dan dua heat pipe dan heatsink yang menutupi area CPU dan GPU. Intake-nya dari bawah, exhaust-nya ke arah belakang kanan laptop. Oke, kita lanjut ke pengujian performa aja langsung ya. Nah, ada 3 pengaturan performa yang dapat diubah dengan tombol function plus huruf F. Ada silent, ada normal, dan ada performance. Mari kita lihat konsistensi performanya dengan Cinebench R15 20 kali loop. Kita tidak melihat adanya perbedaan pada mode normal maupun performance. Keduanya sama-sama memiliki skor maksimal di kisaran 1367 poin. Ini tinggi ya. Sedangkan untuk sustain performance, kedua mode tersebut juga mampu mempertahankan skor di kisaran 1300-an poin. Lagi-lagi, ini stabil dan sangat minim gejala throttling. Dan angkanya membuat dia hadir seperti sebuah laptop gaming. Untuk suhu kerja, di run pertama hingga run keempat, suhu kerja dari kisaran 75-80 derajat Celcius. Memasuki run berikutnya, suhunya turun ke 64-69 derajat Celcius. Nah, kalau ini bukan suhu laptop gaming, ini dingin banget. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam pengujian Blender. Ya, Blender 3.01 BMW 27 Scene. CPU render semua selesai dalam waktu 4 menit 38 detik. GPU render 49 detik. Kenceng. Kemudian untuk suhu kerja, pada saat GPU render dengan akselerasi CUDA, kita lihat bahwa suhu CPU ada di kisaran 70-75 derajat Celcius dan GPU-nya di kisaran 63-66 derajat Celcius. Lagi-lagi, bukan suhu yang mengkhawatirkan sama sekali. Mari kita beralih ke Adobe Premiere Pro Sisi 2022. Untuk pengujian render 4K 60, software only selesai dalam waktu 19 menit 35 detik. Tentunya kalian tidak mau pakai settingan ini ya. Tapi kalau kita pakai CUDA, semua selesai dalam waktu 2 menit 30 detik. Ini sangat bagus untuk sebuah video 4K 60 dengan durasi 2 menit 7 detik. Oke, kalau 1080p bagaimana? Ya, untuk software only selesai dalam waktu 5 menit 29 detik. Tapi kalau kita pakai CUDA-nya 1 menit 15 detik. Jadi kencang. Lalu kalau suhu kerjanya gimana? Nah, di CPU-nya itu kisaran 78-85 derajat Celcius, sementara GPU lagi-lagi di 60-65 derajat Celcius. Aman, nggak ada masalah. Oke, kita masuk ke DaVinci Resolve 17.2, software video editing yang free, gratis. 4K 60, 2 menit 7 detik itu selesai dalam waktu 5 menit 58 detik. Sementara kalau 1080p 60 fps selesai dalam waktu 1 menit 49 detik. Wow, kencang. Kemudian untuk suhu kerjanya pada saat render 4K, CPU-nya hanya di 75-82 derajat Celcius dan GPU-nya pun masih di 63-66 derajat Celcius. Kita beralih ke pengujian gaming, tapi kita mulai dari 3D Mark dulu. 3D Mark Firestrike DirectX 11, grafik skornya ada di 11.499. Sementara 3D Mark Time Spy DirectX 12, grafik skornya di 4.402. Untuk suhu kerjanya pada saat kita pakai Firestrike Stress Test, GPU-nya hanya di kisaran 60-65 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke gaming bagaimana? Iya, ini bukan laptop gaming, tapi kita tes gaming boleh dong ya. Oke, CSGO 1080p low, 140-180 fps.
Dota 2, 1080p fastest, screen render 100%, 75-90 fps. Masih mantap lagi ya. Kemudian Shadow of the Tomb Raider, 1080p high, ray tracing ya, ini kan RTX, ray tracingnya medium, kita masih bisa dapat 55-60 fps. Death Stranding 1080p very high, DLSS-nya di quality masih bisa 70-90 fps. Kemudian Assassin's Creed Valhalla 1080p medium, 50-65 fps. Nah, pada saat mainkan game yang satu ini selama 30 menit kita lihat bahwa suhu CPU berada di 69-72 derajat Celcius. GPU-nya 64-66 derajat Celcius. Nah, untuk suhu permukaannya hampir seluruh area keyboard berada di bawah 38 derajat Celcius. Kecuali di titik terpanas yang ada di area tengah dan tengah atas yang bisa mencapai 40-41 derajat Celcius. Kalau palmrest bahkan ada di bawah 30 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke storage test. Untuk kecepatan bacanya ada di 3019 Mbps dan kecepatan tulis di 1652 Mbps. Wow, kecepatan baca udah 3000 berarti ini udah tergolong lumayan kenceng ya. Nah, untuk pengujian baterai, kita set di performance mode di normal, brightness 50%, volume 25%. Kita putar video playback 1080p dan dia bisa bertahan 8 jam 45 menit atau nyaris 9 jam. Ini durasi yang pantas, apalagi mengingat baterainya itu hanya 48 Wh dan layarnya 15,6 inci. Oke, untuk charging gimana? 30 menit pertama sudah langsung 55%. Ini luar biasa. Sementara dari 0 sampai 100% hanya dibutuhkan waktu 100 menit. Atau 1 jam 40 menit. Ini jauh di bawah target 2 jam yang biasa kami gunakan. Nah, harganya gimana? Tentunya tidak mahal-mahal amat ya, pantas lah harganya di 13.999.000. Dan ini sudah mencakup Windows 11 Home, Microsoft Office Home and Student 2021 yang aktif selamanya di laptop ini, dan garansi 3 tahun yang mencakup 1 tahun untuk spare part dan 3 tahun untuk layanan. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, layarnya memang belum 100% sRGB, walaupun sudah layar IPS ya. Jadi bagi kalian yang butuh laptop ini untuk content creation, kalau misalnya butuh akurasi warna yang tinggi, ini kurang begitu cocok. Kalian bisa menggunakan layar eksternal. Tapi seandainya kalian melakukan editing video untuk hobi aja, buat iseng-iseng aja, ya harusnya nggak ada masalah juga sih. Udah layar IPS juga, konsistensinya masih lumayan. Kemudian, tidak ada slot ekspansi untuk storage tambahan. Baik itu mau M.2 maupun SATA, itu nggak bisa. Jadi kita harus ganti storage bawaannya kalau mau di-upgrade. Dari sisi menariknya, laptop ini punya performa tinggi, tapi desainnya minimalis. Ini mungkin banyak dicari oleh kalian ya. Karena mungkin kalau untuk yang mahasiswa agak susah mungkin ya kalau mau minta laptop yang kencang tapi dapatnya laptop gaming. Nah, ini cocok nih. Untuk kuliah misalnya cocok. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang butuh performa tinggi tapi nggak mau penampilan di laptop gaming-gaming banget. Lalu, dia menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5500U dengan 6 core 12 thread yang performanya bisa ngelawan sama desktop walaupun TDP-nya cuma 15 watt. Dan jelas dia memiliki efisiensi yang tinggi. Iya, konsumsi dayanya pasti rendah di sini ya. Kemudian dia nyaman untuk kegiatan multitasking dengan banyaknya jumlah core dan thread-nya ya. Lalu dia punya RTX 3050 laptop GPU. Ini cocok untuk content creator dan bahkan mau main game pun tetap nyaman. Masih bisa ngelibas beberapa game AAA di resolusi Full HD. Bahkan ray tracing pun masih bisa hidup. RAM-nya udah lumayan gede di 16GB dan langsung dual channel. Siap pakai, nggak perlu ribet upgrade. Storage-nya 512GB SSD PCIe NVMe cukup lega dan cukup kencang juga. Konektornya cukup lengkap. Suhu kerjanya ini tergolong rendah sih sebenarnya ya, suhu kerjanya ya. Udah punya Wi-Fi 6, ada bonus Office Home and Student 2021 dan garansinya yang lumayan panjang. Ya, melihat performanya memang nggak salah ya kalau pesannya adalah power your voice. Ciptakan kreativitas tanpa batas dengan AMD Ryzen 5000U mobile processor yang beneran cepat. Karena ya emang yang satu ini emang kencang. Dan yang paling penting mungkin penampilannya, walaupun dia kencang, dia tetap low profile. Saya Didi Irfan, Jakarta TV TV.